Belakangan ini pergelaran konser di Indonesia sudah semakin marak begitu ya. Penyanyi solo hingga grup boy band dan girl band satu persatu juga bergantian mengadakan konser di Indonesia. Di sisa 2023 pun masih akan ada juga konser-konser musik yang tentunya dinantikan oleh masyarakat kita. Namun juga mengamati hal lain di tengah euforia masyarakat untuk menonton konser, malah saat ini marak aksi penipuan jasa titip atau just tip tiket konser. Alhasil banyak masyarakat yang tertipu dan juga melapor kepada pihak berwajib. Misalnya saja laporan terkait penipuan just tip tiket konser Blackpink dan juga kita juga sudah tahu bersama ya konser Coldplay. Khusus Coldplay ini bahkan sejauh ini sudah ada 60 orang yang membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Mengenai hal tersebut, mengingat korban penipuan just tip tiket konser ini juga cukup banyak dan kemungkinan juga masih ada korban lainnya yang belum melapor, sebetulnya kami ingin mengetahui Mas Andika, untuk kasus atau modus penipuan seperti ini, umumnya apa saja bukti-bukti yang perlu disiapkan dan gugatan hukum apa yang dapat dikenakan kepada terlapor atau tersangka ke depannya? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menanggapi fenomena yang akhir-akhir ini memang sedang marak atau terjadi terkait dengan kasus penipuan konser begitu ya. Dan yang terakhir ini ada Coldplay yang mungkin nanti disusul juga ada di ranahnya seperti halnya sepak bola yaitu Indonesia dan Argentina. Nah, dalam hal ini memang antusias dan euforia pada nonton konser musik gitu ya, ini juga begitu tinggi sehingga kondisi-kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Memang pada dasarnya dalam hal ini tuh masuknya ke dalam penipuan. Penipuan ini yang dilakukan secara online itu juga merupakan tindakan atau kejahatan yang sama dengan penipuan konvensional. Dalam hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hanya yang membedakan itu hanya media yang digunakan. Nah, terkait dengan bukti yang perlu disiapkan begitu ya, kita harus menyimpan bukti screenshot atau percakapan dengan pihak penjual tiket. Dalam hal ini bentuknya bisa seperti SMS, WhatsApp, email, dan medsos. Mungkin juga ada bukti transfer, saksi-saksi yang mendukung atau mengetahui memang pada dasarnya kan di dalam akun-akun Twitter banyak sekali oknum atau pelaku ini yang membeli akun yang sudah tinggi gitu ya followersnya sehingga dia bisa melakukan aksinya di dalam akun tersebut. Nah, apabila kita mengacu ke dalam terkait dengan bukti tadi, itu juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 menyatakan kita harus mempunyai bukti permulaan yang cukup minimal 2 alat bukti yang sah. Sebenarnya apa saja sih alat bukti yang sah itu? Kemudian diatur juga di dalam 184 KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, tunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan juga dalam hal ini dipertegas ya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE begitu, yang menyatakan bahwa informasi, dokumen elektronik seperti itu dan atau hasil cetakannya itu merupakan atau bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian kita kaitkan dengan 184 tadi, bukti surat ini masuk ke dalam poin tersebut sehingga bisa dikatakan ini bisa masuk. Nah, selanjutnya perbuatan kejahatan tersangka ya atau yang menduga melakukan penipuan tiket konser tersebut itu bisa dikenakan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jungto atau pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE beserta perubahannya karena dalam hal ini perbuatan penipuan tersebut dilakukan secara online. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh korban harus berperan aktif. Jadi para korban masyarakat yang telah dirugikan harus segera melaporkan pidana penipuannya dan juga misalkan ada jumlah yang besar dalam perjanjian juga dapat diajukan secara perdata berdasarkan 1365 KUH Perdata di mana bisa mengajukan ganti rugi nantinya tapi dengan catatan dalam pembuktiannya harus kuat. Seperti itu Mas Bram. Oke, baik. Mas Andika, mengamati begitu ya, yang mana juga tadi Anda katakan sebetulnya minim sekali informasi yang mana untuk menentukan di mana untuk si tersangka ataupun pelaku ini berada. Karena memang biasanya hanya berupa chat ataupun direct message saja untuk transaksinya. Sebetulnya apabila memang sudah dilaporkan begitu ya tersangkanya ke polisi, lalu apabila nantinya juga tersangka ini atau para pelaku ini ketemu dengan para korban begitu dengan pelaku ini akan berjanji akan menggantikan sejumlah uang untuk mengembalikan sejumlah uang, apakah memang nanti proses hukumnya bisa juga menjadi gugur atau tadi akan berubah menjadi kasus perdata? Iya,
Baik, menanggapi hal ini memang apalagi terkait dengan penipuan itu sudah sangat merucut kepada KUHP yang dimana tindak pidana. Jadi proses hukum ini berjalan dan berlaku bagi pelaku penipuan. Karena hukum pidana ini dapat diartikan sebagai senjata pamungkas gitu ya, atau bahasa istilahnya adalah upaya terakhir yang biasa dikenal dengan istilah ultimum remedium. Jadi bisa dianalogikan sederhana seperti halnya senjata api gitu yang telah ditembakkan, maka peluru tersebut akan tetap berjalan dan berhenti pada sebuah target. Nah, dalam konteks hukum pidana itu juga diatur dalam KUHP dan KUHP itu faktor-faktor yang dapat menggugurkan tuntutan pidana. Seperti misalnya dalam hal ini matinya tersangka. Itu juga diatur dalam pasal 77-nya yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana itu akan hapus jika pihak atau tertuduh itu meninggal dunia. Nah, selain itu hal-hal yang menjadi indikator dan faktor akibat menjadi menggugurkan tuntutan pidananya itu bisa seperti halnya nebis in idem. Jadi untuk perkara yang sama tidak boleh diajukan 2 kali. Kemudian juga ada daluarsa, kemudian dilakukan penyelesaian perkara di luar sidang, amnesti dan abuelisi seperti itu Mas Bram. Oke, baik. Nah, Anda misalnya terlihat begitu ya, ini adalah sindikat ternyata atau sindikasi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apakah memang dapat membuat hukumannya jauh lebih berat, Mas Andika? Ya, pertama-tama kita harus dilihat dulu sih Mas dari setiap kasus yang ada gitu seperti apa konkretnya. Karena dalam perkara pidana, orang yang melakukan sebuah tindak pidana itulah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, tapi kita mengacu pada pasal 55 dan pasal 56 UHP itu diatur ada yang namanya mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Jadi seseorang ini dapat dipidana sebagai misalnya dia berperan sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi turut melakukan yang dimaksud ini adalah bersama-sama melakukan yang minimal dikerjakan oleh 2 orang, yaitu dalam hal ini orang yang melakukan peristiwa pidana, dalam hal ini disebut plager, atau juga disebut dengan made plager, orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Jika seperti itu, tentu saja seluruh pihak gitu ya harus dikenakan pidana penipuan karena telah terpenuhinya atau ada unsur kesengajaan atau dolus dalam melakukan perbuatan pelaksanaan atau elemen-elemen pada tindak pidana penipuan. Lalu bagaimana nih ancaman hukuman bagi yang melakukan penyertaan dalam tindak pidana penipuan? Apakah ancaman pidananya itu sama atau berat gitu? Jadi dalam hal ini setiap orang memiliki peran-perannya yang sudah saya paparkan tadi. Jadi ancaman hukumannya juga itu berbeda-beda pula sesuai dikondisikan dengan apa yang sudah dilaksanakannya. Misalnya di pasal 57 KUHP itu juga jelas dia ada pembantuan yang dimana maksimum pidana pokok terhadap kejahatan itu bisa dikurangi per 3 misalnya. Kemudian jika kejahatan itu diancam pidana mati atau seumur hidup gitu ya, maka pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, hal-hal seperti itulah yang memang diatur dalam KUHP kita. Jadi apabila pelaku penipuan telah terbukti lebih dari satu, maka kita harus cermati dahulu peran yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana ini melakukan seperti apa. Jadi memang akan atau ancaman hukuman juga akan disesuaikan dengan masing-masing atas tindak pidana penipuan tersebut.